Ini apa ini? Kameranya belum hidup kali ya? Baik, selamat pagi pemirsa. Semua Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih sekali sudah bisa bergabung sama kami pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan agar sesi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon bila mikrofonnya bisa di silent atau di mute supaya semuanya bisa lancar dan ketika fasilitator membicara, semuanya bisa mendengar dengan baik. Saya harap hari ini semua para peserta kabarnya baik semua dan semangat untuk mengikuti sesi pada hari ini. Karena sesi hari ini merupakan sesi yang sangat membekali dan sangat menyemangati. Kami dari Podomoro University membuka sesi hari ini sebagai pelaksanaan untuk membekali kegiatan melayani masyarakat. Dan kami dari Podomoro University, khususnya jurusan Hotel Business Program, sangat berbahagia bisa Tulis saja. menyambut Bapak Ibu hari ini. Sebelum kita memulai, pada akhir acara akan diadakan sesi tanya jawab. Saya meminta para peserta Bapak Ibu sekalian untuk menaruh pertanyaan di dalam kolom chat sehingga pada selama sesi tidak mengganggu. Mohon maaf, suaranya bisa keras sedikit. Oh, baik Ibu. Saya meminta kepada para Bapak Ibu untuk menaruh pertanyaan pada kolom chat agar bisa lancar selama sesi, karena untuk mengingat waktu kita singkat, bahwa akhir acara kami akan memilih beberapa pertanyaan yang relevan sehingga sesi berjalan dengan lancar. Jadi bagi para Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan sepanjang sesi bisa langsung taruh saja di kolom chat. Nanti pada akhir sesi kami akan membuka sesi tanya jawab khusus untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja untuk memulai sesi ini saya mengundang Bapak Vincent. Maaf, suara dibesarin, Mbak. Saya untuk bisa memberikan kata sambutan kepada Bapak Vincent Aslun selaku Kepala Program Studi Hotel Business Program untuk dapat memberikan kata sambutan pada hari ini. Baik, terima kasih Jessina. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengadakan pelatihan praktis berbisnis donat pada siang hari ini, di mana kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Fadayan Ganta, selaku Lurah dari Semanan beserta jajarannya, dan juga Bapak Halimi selaku Lurah dari Tanjung Duren Selatan beserta jajarannya, serta kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Indrio yang sudah menjembatani dari Prodi Bisnis Perhotelan untuk dapat beraktivitas dengan Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Dan tentunya kepada tim dari Hotel Business Program ada Pak Anwar Basalama, Ibu Sri Fajar Ayuningsi, Chef Budi Rianto, dan juga Pak Dowas Lasmana, serta mahasiswa dan mahasiswi dari Bisnis Perhotelan. Terima kasih untuk segala upaya dalam mempersiapkan kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Singkat cerita, demikian Bapak Ibu, dan mungkin tanpa berpanjang lama, mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Vincent selaku Kepala Program Studi Hotel Business Program Podomoro University. Langsung saja Bapak Ibu tanpa mengulur-ngulur waktu lagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Jessina. Saya merupakan mahasiswi
Hotel Business Program di Podomoro University. Sekarang menduduki semester 6. Dan hari ini saya beserta para dosen-dosen yang kece-kece menjadi fasilitator pada hari ini. Ada Chef Budi, beliau berkecimpung di bidang pastry dan bakery, dan beliau juga sudah memiliki bisnis online berkecimpung di bidang tersebut dan sudah lancar. Beliau akan menjelaskan proses pembuatan donat. Kita juga ada Bapak Anwar Basalama, beliau berkecimpung juga di dalam bidang event organizer, dan beliau akan memberikan tips and trik terhadap desain packaging pada hari ini. Juga fasilitator yang tercantik di antara kita semua yaitu Ibu Fajar. Beliau sangat ahli dalam bidang marketing, dan langsung saja kita mulai. Pertama-tama dari Sir Anwar, saya mengundang Sir Anwar, waktu dan tempat, silahkan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya semua untuk ikut dalam pelatihan bisnis online hari ini. Tujuan dari bisnis, kenapa kita ambil bisnis donat nih untuk pelatihan kali ini merupakan bagi kita ini merupakan suatu pelatihan yang paling sederhana ya, yang bisa kita lakukan dari rumah Bapak atau Ibu sekalian, dan kemudian juga bisa dengan tidak terlalu susah ya. Pelatihan hari ini Chef Budi akan sharing resep donat yang basic ya, dasar untuk pembuatan donat, yang mana ini adalah fondasi yang cukup bagus untuk memulai sebuah usaha. Paling tidak dasarnya dulu harus kuat nih ya. Pada pelatihan kali ini memang sedikit unik karena kita harus melakukannya online melalui Zoom seperti ini ya, karena memang kondisi kita masih dalam belum begitu kondusif, tapi untuk belajar jangan sampai ketinggalan, jadi kita tetap terus harus belajar. Makanya dengan senang hati kami dari Hotel Business Program Podomoro University untuk men-share sedikit pengetahuan dan pengalaman kami ya, yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mulai berbisnis. Spirit dari pelatihan ini lebih untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berani buka bisnis ya. Intinya sih jangan takut-takut, apalagi zaman sekarang ya. Kita daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain, yuk kita coba bisnis kecil-kecilan dari rumah, dan saya yakin pasti bisa ya. Oke, kenapa kok bisnis donat ya? Ya, makanan ringan saya yakin dari zaman ke zaman ini menjadi suatu favorit. Cemilan-cemilan, apalagi kita ibu-ibu pasti suka nih ya, nyemil-nyemil ya. Jadi teman-teman semua dari rumah juga bisa menggunakannya. Kemudian bisnis donat ini bisa dijalankan ya, tadi seperti saya, ini seperti zaman di era di rumah saja seperti sekarang, orang pasti akan lebih banyak mengkonsumsi cemilan, dan which is ini adalah peluang bagus untuk usaha kita ya. Jadi ini kami yakin ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berbisnis online nih. Oke. Supaya untuk lebih detail lagi ya, kita langsung aja nih ya sambut Chef Budi. Chef Budi akan menjelaskan mengenai lebih detail mengenai bagaimana caranya, alatnya apa saja, kemudian juga bahan-bahannya ya. Ada juga dari sisi kebersihan ya, karena kondisinya kita lagi dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, pasti dari isu kesehatan itu juga diperlukan. Baik, selanjutnya Jessina bisa silakan ke Chef Budi. Iya, Bapak Ibu, seperti yang Sir Anwar sudah katakan kepada kita pada hari ini, langsung saja daripada kita menunggu-nunggu, kita langsung mendengarkan penjelasan dari Chef Budi
Seperti yang saya katakan di awal, beliau berkecimpung di bidang pastry dan bakery, jadi Chef Budi merupakan ahlinya. Langsung saja Chef Budi, tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih Jessina dan Pak Anwar. Selamat siang semuanya. Oke. Kita mulai untuk materi hari ini ya, untuk pelatihan praktisi berbisnis donat. Dengan saya, Budi Rianto. Next. Bisnis donat. Jadi pelatihan kali ini lebih menekankan cara bisnis donat yang paling sederhana. Jadi hari ini itu hanya donat basic. Di sini saya coba sharing bagaimana cara membuat donat tanpa menggunakan mixer. Jadi benar-benar semuanya pakai tangan, tidak ada pakai mesin. Terus jadi resepnya kembali lagi yang hanya basic. Terus cara pembuatan juga saya akan mencoba berbagi mengenai tips dan trik dari cara pembuatan, pengemasan, packaging, dan strategi pemasarannya. Kenapa berbisnis donat? Jadi donat itu makanan yang selalu dicari. Terus sudah gitu kan donat variasi juga banyak nih. Untuk saat ini sih lebih ke yang manis ya, tapi sebenarnya donat itu bisa dibikin juga untuk yang asin. Contoh dengan toppingnya misal pakai mayones sama sosis, pakai bacon, itu juga bisa jadi cemilan. Terus kan saat ini donat ini lagi nge-in banget nih, booming banget. Banyak banget orang yang pada jualan donat. Ada yang dicampur pakai kentang, macam-macam. Terus untuk agendanya hari ini adalah pertama persiapan bahan untuk donat, terus persiapan alat, cara pembuatan donatnya nanti akan ada videonya dan yang sudah saya buat. Terus nanti ada cara pengemasan serta cara pemasaran. Next. Nah, pertama ini bahan-bahan untuk pembuatan donat. Jadi di sini karena cara pembuatannya pakai tangan atau tanpa mixer, jadi bahan dibagi dua. Ada bahan satu dan bahan dua. Ini untuk resepnya. Nanti di next slide-nya akan saya jelaskan untuk cara pembuatannya. Jadi di sini bahan satu ada tepung cakra atau tepung protein tinggi. Jadi kalau cakra itu pakai brandnya Bogasari. Lalu ada air dan ragi. Nah, sedangkan bahan dua ada tepung lagi. Terus ada susu bubuk, gula pasir, garam, mentega, telur, dan minyak goreng. Nah, minyak goreng di sini fungsinya untuk menggoreng, bukan untuk dicampur ke dalam adonan. Next. Ini alat-alat yang dipakai dalam pembuatan donat. Ada timbangan kue, ada mangkok untuk menimbang bahannya satu persatu, kompor, wajan, dan spatula, dan sumpit untuk menggoreng donat, sama penyaring minyak. Nah, ini untuk cara pembuatan donatnya. Jadi, tadi kan dibagi dua bahan, bahan satu dan bahan dua. Jadi, yang bahan satu itu ada tepung cakra, ragi, dan air. Jadi, hanya aduk, tepung, air, dan ragi, kalau diaduk itu kita bilang namanya starter. Jadi, di sini saya tulis, aduk starter sampai asal tercampur. Jadi, hanya aduk pakai tangan, asal semua bahan tercampur, rata, udah. Jadi, nggak perlu tercampur baik, bagus, nggak perlu. Jadi, hanya tercampur aja, terus ditaruh di tempat wadah, ditutup menggunakan plastik wrap, didiamkan selama 30 menit. Jadi kalau bisa ditutup menggunakan plastik wrap atau kain lembab. Nah, untuk bahan kedua, di sini ada tepung cakra, susu bubuk, gula pasir, garam, mentega, telur, dan minyak goreng. Jadi setelah bahan satu sudah didiamkan selama 30 menit, lalu dicampur dengan bahan yang kedua. Jadi tepung cakra, susu bubuk, gula pasir, garam, dan telur itu dimasukin dulu. Aduk sampai tercampur. Lalu yang terakhir adalah dimasukkan telur. Terus aduk sampai rata. Aduknya hanya sampai rata, nggak perlu sampai kalis atau gimana, hanya pakai tangan. Lalu kalau sudah, adonan itu didiamkan selama 20 menit. Jadi kalau tadi udah nih,
ditutup lagi menggunakan plastik wrap atau kain lembab, lalu diamkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, dibuka lagi, hanya diaduk-aduk lagi pakai tangan, lalu tutup kembali sama 20 menit. Jadi, fungsinya resting ini adalah, kalau pakai mesin kan adonan ketarik-tarik, jadi glutennya itu kebentuk. Gluten itu zat yang mengikat butiran tepung sehingga bisa jadi satu. Nah, jadi kalau pakai teknik yang menggunakan tanpa mixer atau menggunakan tangan, jadi hanya aduk asal aja. Jadi pada saat adonan itu didiamkan atau diistirahatkan, gluten itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, yang terakhir nih setelah 20 menit, adonan dipotong-potong. Bentuknya sih untuk beratnya disesuaikan. Nah, kalau yang saya contohin nanti, beratnya itu satunya 45 gram. Jadi setelah dipotong 45 gram, dibulatkan, lalu diamkan lagi selama 10 menit. Nah, pada saat yang terakhir ini, didiamkannya jangan terlalu lama sebelum dipotong atau setelah goreng. Jadi hanya 10 sampai 20 kalau suhu ruangan di Jakarta. Karena kalau terlalu lama didiamkan, dia akan turun pada saat digoreng. Karena terlalu besar pada saat dibolongin. Nah, kalau gitu, nah ini saya jelasin dikit untuk food cost atau harganya. Jadi di sini harga yang saya taruh di sini adalah biasanya kalau saya bikin food cost, saya ambil untuk harga tertinggi di pasaran. Jadi pada saat misalkan contoh di sini yang nomor 7 adalah telur. Di situ kan saya tulis 1 kilo 26.900, kita anggap aja 27.000. Kan untuk saat ini kan telur sekitar 24, 25, 23. Nah, jadi kalau saya bikin food cost biasanya dengan harga yang tertinggi. Jadi nanti nggak terlalu kaget pada saat harga yang naik. Contoh misalkan pada saat Lebaran, harganya kan pasti naik semua. Nah, jadi di sini tepung cakra yang jumlah kita pakai adalah 550 gram. Harganya 10.000 per 1 kilo di pasaran. Jadi cara ngitung food cost-nya adalah 10.000. Satu kemasan ini kan 1 kilo, jadi 10.000 dibagi 1.000 dikali 550. Maka dapat jumlahnya yang paling kanan itu adalah 5.500. Sama juga untuk ragi. Ragi kan per 500 gramnya 24.100. Jadi 24.100 dibagi 500 gram dikalikan 14. Terus sama juga susu bubuk, gula pasir, garam, mentega, telur, minyak goreng. Nah, minyak goreng di sini tuh hanya untuk menggoreng. Gitu. Jadi setelah saya hitung dapat harganya itu per pieces donat kalau beratnya 45 gram itu yaitu satuannya 1.622. Nah, tapi ini hanya food cost ya, Bapak Ibu. Jadi hanya harga bahannya saja. Tidak termasuk listrik, gas, tenaga, dan sebagainya. Jadi mungkin, nah, food cost ini kan juga saya ambil harga tertinggi. Sebenarnya kalau realnya saat ini di bawah itu harganya. Gitu. Jadi mungkin harga jualnya Ibu bisa di angka 3.000, 3.500 atau 4.000 sih. Biasanya kalau sudah ditambahin listrik, air, gas, sama biaya pekerja. Gitu. Nah, Chef, Ya? kan ini kita pakai tangan ya, Chef, pembuatannya. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan orderannya banyak, pakai tangan kan repot. Nah, gimana Chef itu? Nah, mungkin kalau nanti, ini kan yang awal ini basic. Nanti akan ada sesi berikutnya, itu untuk lebih ke pengembangannya. Nanti kan kalau orderannya banyak, mungkin yang penting utamanya adalah di sini Bapak dan Ibu bisa ngelihat proses reaksinya itu gimana sih untuk donat itu kira-kira ngembangnya gimana, yang udah jadi itu kayak gimana. Tapi nanti kalau sudah banyak bisa menggunakan mesin biasanya mixer, jadi untuk ngebantu lebih cepat. Dan kalau udah banyak kan mungkin misalkan ngaduk 10 kilo tepung, itu kan udah nggak mungkin pakai tangan, berat. Gitu. Jadi yang di sini basic, tapi nanti akan ada pengembangan lanjutan.
Oke, terus chef kan di situ tertera di salah satu bahannya ada susu bubuk. Mungkin ada yang suka nih atau yang demen dengan susu kental manis. Apakah itu boleh pakai susu kental manis atau sebaiknya gimana, chef? Nah, kalau susu bubuk sih ada baiknya susu bubuk. Atau kalau cost-nya terlalu tinggi, bisa dihilangkan. Nggak usah pakai susu bubuk, itu nggak apa-apa. Itu akan beda. Jadi kan kalau susu manis kan ada manisnya. Jadi nanti semakin manis adonannya. Nah, efeknya kalau dia semakin manis pada saat digoreng, makin apa namanya, warna coklatnya makin cepat. Jadi donatnya tengahnya belum matang tapi udah coklat luarnya. Oh, oke, Seperti itu. berarti proses karamelisasinya lebih cepat ya, chef ya Ya, kalau jadi manis. proses masakan akan lebih cepat. Tapi kadang kalau gula terlalu tinggi, luarnya warnanya udah dapat tapi dalamnya belum matang. Gitu. Jadi harus diseimbangkan matangnya berapa lama sama jumlah gulanya yang ada. Oke, baik chef. Nah, kalau gitu kita ke next slide-nya. Nah, di sini ada cara pembuatan donat yang sudah saya videokan. Di sini ada bahan 1 dan bahan 2. Nah, di sini bahan 1, kalau Bapak Ibu lihat ini saya hanya mencampur rasa rata saja, nggak perlu sampai gimana-gimana. Nah, saya hanya bentuk-bentuk seperti itu, sampai bentuknya seperti ini, kalau udah kita diamkan selama 30 menit. Dan ditutup atasnya. Gitu. Nah, ini untuk proses pencampuran bahan kedua. Jadi, di situ ada bahan pertama yang sudah didiamkan 30 menit, sudah mengembang, sudah besar. Lalu kita campur lagi bahan lainnya, kecuali margarin. Margarin selalu terakhir kalau pakai tangan. Agar lebih mudah mencampurnya. Nah, kalau dilihat, saya hanya mencampur seperti itu, hanya pakai tangan, diuleni pakai tangan. Jadi nggak perlu yang sampai kalis atau gimana, nanti bisa dilihat, nah ini kalau udah sampai tercampur seperti itu, baru masukin margarin. Dan margarin pun asal tercampur rata, kalau sudah, kita diamkan lagi. Nah kalau dilihat, hanya sampai seperti itu aja. Lalu ditutup dengan plastik wrap atau kain lembab, dan didiamkan selama 20 menit lagi. Nah, kalau udah ngembang seperti ini, jadi hanya ditekan dan dibulatkan. Jadi hanya dikempesin lagi, biar glutennya ngebentuk lagi, biar bekerja lagi yeastnya. Nah, kalau dilihat kan adonannya udah mulai semakin lebih mulus, glutennya sudah lebih terbentuk daripada sebelumnya. Nah, kalau dia tutup lagi, kembali menggunakan plastik wrap, lalu didiamkan lagi selama 20 menit. Nah, ini pada saat proses pemotongan. Jadi, siapkan tray yang sudah dialasi dengan tepung, lalu dipotong. Kalau di sini saya 45 gram, tapi nanti beratnya bisa disesuaikan sama Bapak Ibu. Nah, setelah dipotong, dibulatkan. Setelah dibulatkan itu didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti pada saat dibolongin tengahnya dia langsung turun. Nah, sambil menunggu 10 menit biasanya sambil manasin minyak untuk goreng. Jadi kalau untuk donat tuh minyaknya jangan terlalu panas. Nah, ini untuk cara membolongkan si donatnya. Jadi tadi, nah, tengahnya tusuk, lalu agak dilebarin, terus langsung digoreng. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk dapat bentuknya bagus, bisa menggunakan tutup botol. Jadi tutup botol yang botol sirup yang kaca itu bisa dipakai untuk ngebolongin donatnya. Nah, untuk proses penggorengan, donat ini biasanya hanya dibalik sekali saja.
Jadi biar minyaknya nggak banyak yang terserap di dalam adonan. Gitu. Nanti video ini linknya akan di-share ke Bapak Ibu, jadi tetap bisa menonton selain di sini. Nah, ini untuk proses selanjutnya. Tadi setelah donat matang, didiamkan sejenak. Lalu ini ada beberapa contoh nih, seperti gambar yang di kiri bawah, itu yang paling simpel adalah dengan gula halus. Nah, yang kiri atas itu dengan coklat. Nah, coklat nih sekarang banyak nih. Bisa coklat pasta yang untuk ngumurin itu banyak di toko bahan kue, udah siap jadi. Kita, Bapak atau Ibu bisa nanya ke tokonya, namanya Donut Glaze. Jadi memang untuk donat. Jadi hanya tinggal dikasih coklatnya lalu ditaburin lagi dengan meses. Itu sangat simpel. Nah, yang di kanan atas itu gula sama kayu manis bubuk. Nah, tapi kalau itu gulanya itu bentuknya itu yang butirnya kecil. Kita bisa lihat kalau brandnya, ada beberapa brand yang mengeluarkan gula itu yang butirnya lebih kecil. Jadi gula pasir halus dibilangnya. Nah, itu dicampur sama kayu manis, perbandingan itu sekitar 1:4. Satunya itu kayu manis bubuk, 4-nya gula. Nah, tapi triknya itu, jadi kan kalau yang gula halus atau yang coklat itu harus benar-benar tunggu dingin baru kita bisa kasih topping. Tapi kalau yang dengan gula yang butir lebih kecil sama kayu manis tuh gulanya masih sedikit, donatnya masih sedikit hangat, lalu kita taburin. Kita balur dengan gula dan kayu manis bubuk. Karena kalau tunggu dingin, benar-benar dingin, menempelnya sangat sulit. Gitu. Jadi yang ada nanti gulanya nggak nempel. Gitu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa bentuk-bentuk lainnya seperti di kanan bawah nih. Itu ada bentuk bintang. Nanti mungkin kalau untuk menjelang Natalan bisa beli cetakan pohon Natal dan sebagainya. Nah, terus ada juga nih, saat ini kan ada cetakan donat. Jadi yang luarnya itu bulat, dalamnya ada ringnya lagi, cuma tinggal Ibu tekan. Nanti kan ada bagian kecilnya itu yang di tengah. Nah, itu sebenarnya jangan dibuang, tapi bisa dimanfaatkan juga. Jadi tetap digoreng, tapi nanti bisa dibikin dengan kreasi lainnya. Contoh misalkan nanti bisa dibikin sate donat. Jadi yang bagian tengahnya itu kecil, ditusuk menggunakan tusuk sate, lalu dikasih gula halus atau coklat, itu bisa dijual lagi. Jadi semua tidak ada yang terbuang dari bahan-bahannya. Gitu. Nah, Chef, Ya. kalau sekarang kan lagi ngetren nih, Chef. Semuanya serba frozen. Ada yang jual risol frozen, ada yang jual gorengan juga frozen, bentuknya biar di shipping, biar mungkin customer bisa nyimpen lebih lama, terus nanti goreng sendiri. Kalau untuk donat mau dibikin frozen gitu, bisa nggak sih, Chef? Tips and tricksnya apa? Nah, donat itu juga sebenarnya bisa untuk bikin frozen. Jadi caranya gini, pada saat menggoreng, apinya kecil banget, jadi lama banget dapat warnanya. Tapi fungsinya di sini tuh untuk bikin setengah matang adalah sebenarnya dalamnya udah matang, tapi warnanya masih belum dapat coklat. Jadi warnanya masih muda banget, tapi dalamnya itu udah matang karena apinya kecil dan jadinya lama, jadi matang tengahnya. Nah, biasanya setelah warnanya muda banget, tapi sudah matang dalamnya, kita angkat, didiamkan sebentar, tunggu suhunya turun, terus masukin ke dalam freezer. Nanti setelah dia beku, Bapak Ibu bisa packing di plastik, misalkan per 10 atau per 5 pieces dijualnya. Karena kan lagi ngetren banget nih, untuk yang frozen. Nanti yang beli ini hanya tinggal ditaruh di chiller dulu, dari frozen ditaruh ke chiller, sekitar 30 menit, lalu ditaruh di suhu ruangan, sekitar 30 menit, lalu digoreng. Jadi, digoreng bukan dalam keadaan beku, tapi dalam suhu ruangan. Jadi, biar lebih cepat. Karena kan udah matang, hanya untuk dapat warna. Gitu.
Jadi triknya adalah dengan menggoreng atau mematangkan ya, Chef. Berarti bahasanya kita cuma ingin mematangkan adonannya dengan api kecil, nggak perlu ada warna, lalu nanti bisa diangkat. Harus didiamkan dulu ya, Chef, yang jangan langsung masukin ke frozen ya. Iya, karena kalau langsung frozen nanti dia biasa langsung menciut. Oke, Chef, baik. Next slide, please. Nah, ini dari sisi hygiene. Untuk saat ini kan lagi makanan booming banget nih. Terus hygiene kan juga harus penting. Jadi selalu cuci tangan sebelum memulai untuk membuat donat. Terus gunakan masker jika diperlukan. Terus jangan lupa pakai sarung tangan. Jadi gini, untuk donat itu pada saat udah mateng harus pada saat proses pengemasan kita pakai hand glove. Fungsinya agar satu bersih dan kedua membuat donat jadi lebih tahan lama karena di telapak tangan kita itu ada bakteri yang fungsinya untuk melembabkan tangan. Tapi pada saat pindah ke makanan bakteri itu akan membuat proses jamur atau pembusukan. Jadi fungsinya beda di makanan. Terus bisa pakai topi atau scarf untuk menghindari rambut jatuh ke dalam makanan. Gitu sih paling nggak. Ini hygiene basic-nya aja. Gitu. Next. Nah, kalau dari saya sih materi saya sudah kelar. Nah, ini mungkin akan dibawakan oleh pembicara berikutnya. Iya, terima kasih banyak Chef Budi. Ya. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi nanti bagi pertanyaan Bapak Ibu akan saya sampaikan ke Chef Budi nanti di akhir di sesi tanya jawab. Nah, seperti yang Chef Budi udah ceritakan dan jelaskan kepada kita semua ya Bapak Ibu, bahwa ini merupakan langkah-langkah yang simple, yang sederhana, tapi kadang kita suka lupa gitu ya Chef ya, kadang terlalu kreatif suka lupa hal-hal yang basic. Nah kalau misalkan kita semua udah bisa menguasai hal yang basic ini, kita bisa maju terus untuk berkreasi ya Chef ya. Tadi ada dari topping pun kita bisa berkreasi, dari bentuk pun kita bisa berkreasi. Nah, dan yang paling terpenting adalah hygiene ya Chef, bukan cuma sekedar untuk kebersihan juga, tapi ternyata kalau misalkan kita mengemas atau donat sudah jadi dan kita langsung kontak tangan gitu ya, ternyata itu juga bisa mempengaruhi ketahanan dari makanan atau produk tersebut ya Chef ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Chef Budi. Itu adalah sesi pertama dari Chef Budi. Nah, setelah kita sudah membuat donat tersebut, pastinya dong harus dikemas ya Bapak Ibu untuk penjualan. Nah, gimana sih pengemasan yang menarik, yang sesuai dengan tren sekarang, dan simple, low cost, tapi bisa membuat bisnis kita on the go. Langsung saja saya panggil Sir Anwar Basalamah yang akan menjelaskan tentang pengemasan. Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih Jessina. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, sebelum kita masuk ke membahas masalah pengemasan, baiknya kita perlu tahu juga mengenai siapa sih konsumen kita ini, karena ini akan berhubungan banget dengan bagaimana kita mengemas, bagaimana kita memilih packaging untuk produk kita nih, ya. Jadi dari sisi segmen pasar misalnya, dari kira-kira secara geografis nih kita mau apa nih? Oh lebih banyak siapa ya kira-kira yang kita mau targetkan? Misalnya lebih ke apa pria atau wanita, gitu. Kemudian dari sisi usia mungkin, ya mungkin saya pengen anak milenials nih, kayaknya mereka lebih konsumtif, ya. Atau misalnya saya pengennya lebih arahnya lebih ke komunitas misalnya kayak
pengajian, mungkin kayak juga Chef Budi ini juga usahanya dia mengambil market yang dari komunitas gereja mungkin ya, itu jadi bisa digunakan juga ya. Kemudian juga dari status ya, kemudian pendidikan ya, oke. Jadi karena dan agama mungkin ya, ini dari sisi geografis. Dari psikografis, dari nilai kepercayaan, minat gaya hidup ya, ini lifestyle sih lebih ini banget. Jadi gimana caranya supaya produknya kita itu packagingnya menarik sesuai dengan oh ternyata mereka itu lebih lifestyle-nya lebihnya sukanya yang ini nih yang warna-warni nih gitu. Jadi kita harus lebih berani ke situ. Kemudian secara geografis, mungkin ini tadi geografis yang atas ini mungkin ada penulisan aja, ya itu psikografis, kemudian demografis, yang atas ya, jenis kelamin, usia itu demografis, kemudian geografis lebih ke area, kira-kira mau, saya pengen konsumen saya terdekat dulu deh, dari orang-orang terdekat, dari keluarga, atau misalnya secara area, dari RT saya, RW saya, gitu, atau saya kalau misalnya ini mau kalau di Jakarta tuh Jakarta Selatan, Jakarta mana itu beda karena memang kondisinya. Ya Jakarta Selatan mungkin tipikalnya ya maaf untuk teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang dari daerah nih, Jess, kita banyak banget dari luar kota. Saya senang sekali. Jadi yang aja kalau misalnya di Jakarta itu Jakarta Selatan itu lebih ini ya, konsumennya lebih sedikit berbeda dengan Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Mereka lebih selektif banget, lebih pemilihannya mereka up to date sekali. Nah itu kita juga harus tahu ya. Kemudian juga dari sisi perilaku, kebiasaan pembeliannya seperti apa ya? Apakah mereka lebih suka online mungkin, atau mereka lebih sukanya lebih enggak, saya sih pengennya lebih ini aja lah, delivery aja gitu. Jadi itu yang akan menjadi pertimbangan kita dalam hal itu. Dalam hal ini, seperti misalnya saya kasih contoh donut mentools nih, ya donut mentool ini dari saya kalau nggak salah dari Jogja, ya menarik, dia pakai kata-kata mentools ya, dia tahu bahwa marketnya dia, ternyata saya pengennya anak-anak muda nih, gitu. Terus kemudian kekuatan produknya. Nah, mungkin dia melihat saya pengen dari sisi bentuk, saya pengennya yang agak sedikit berbeda, pengennya mentul-mentul itu yang agak gede-gede gitu, ya. Gitu. Jadi dia tahu betul-betul. Terus manfaatnya mungkin lebih dari sisi kalau millennials kan pengennya yang mantep gitu ya, makanya sukanya yang jumbo-jumbo gitu. Jadi sekali makan tuh langsung nampol gitu. Jadi mungkin dari sisi itu juga bisa menjadi contoh. Ya, jadi kalau dari sisi rasa, apakah ibu lebih memilih misalnya, saya pengen rasa yang original, itu justru kelihatan loh, ya bagus juga. Karena banyak sekali orang-orang yang suka kayak donat nih, saya pengennya kayak saya tipikalnya sukanya tuh donat yang tadi Chef Budi ngomong tuh yang gula pakai cinnamon kayu manis. Wah itu klasik banget ya. Banyak banget yang suka juga, tapi masih jarang yang banyaknya sih mungkin yang gula halus aja nih gitu. Nah hal-hal itu peluang juga buat kita ya. Kemudian variasi rasa, mungkin saya pengen ini macam-macam rasa nih ya, dari mulai coklat. Nanti di pelatihan berikutnya, jadi Bapak Ibu, kita nanti berikutnya akan ada pelatihan lagi yang lebih lanjutannya dengan variasi rasa, variasi bentuk ya. Chef Budi akan sharing juga, mungkin akan ada bukan juga dari rasa donatnya, tapi juga dari topping-toppingnya, yaitu justru untuk variasinya akan lebih menarik ya. Dan ini tentunya dengan variasi rasa dan ini itu akan dari kemasannya kita juga akan apakah kita akan tutup kemasannya atau terbuka nih, atau bisa terlihat dari luar. Nah, seperti itu. Kemudian donat itu ada macam-macam, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, itu nanti variasi ya. Jadi supaya tidak bosan juga, mungkin tidak mau bundar seperti tadi ada bintang dan lain-lain. Manfaat. Nah, manfaat ini penting banget. Apa yang bisa yang benefit yang bisa didapat oleh para konsumen kita
Ya, mungkin dari sisi kesehatan nih. Oh, banyak less sugars ya. Itu sedikit gula nih. Oke, banyak kayak saya nih mungkin yang umur sudah di atas 40 tahun mikir hati-hati ya makannya gitu. Atau rendah karbohidrat ya, low karbo itu menjadi supaya ibu-ibu yang mau diet masih bisa enjoy nih makan donat juga gitu. Terus dari sisi hygiene, jadi sisi hygiene itu menjadi kekuatan ya ibu-ibu. Jadi nanti saya akan sharing gimana caranya kita, apalagi zaman COVID-19 seperti ini, menggunakan kemasan yang membuat orang nyaman atau tidak khawatir terhadap makanan yang kita tawarkan, ya gitu. Atau mungkin juga manfaatnya lebih gengsi. Oh, saya gengsi dong. Kebanyakan orang kalau saya makan nongkrongnya di Starbucks itu gengsi gitu. Jadi something yang membuat orang ini ya agak jadi brand itu sendiri akan membantu. Jadi konsumen itu senang sekali kalau misalnya ada brand tertentu atau merek tertentu yang bisa membuat mereka gak malu-maluin lah ya milihnya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke branding itu sendiri. Bentar ya. Nah, pada saat membranding, yang memilih merek ya, dan boleh next. Jadi memilih merek yang ibu bapak akan bapak dan ibu yang mau pilih ya. Jadi bisa saja bapak ibu memilih nama seperti si Donat Mentus, dia memang fokus. Dia akan memfokuskan bisnisnya lebih ke donat saja. Nantinya dia mau variasi macam-macam, silahkan. Tapi ada juga yang saya kayaknya nanti mau pengen ada awal saja nih donat, nanti saya pengen mengembangin lebih ke variasi yang lain gitu, misalnya makanan lain, misalnya mau risol atau mau makanan lain atau dessert lain, mau muffin atau yang banyak lagi. Ya itu juga bisa menjadi pilihan. Nah, di situ jadi makanya pemilihan ininya sebentar. Jadi pemilihan namanya pun harus sesuai. Jadi kalau misalnya kita ini misalnya donat Mentus berarti udah fokusnya kita ke donat nih gitu. Atau ada namanya kalau Chef Budi ini namanya Chef Budi Delike ya. Ya, Budi Delike. Jadi dia lebih banyak makanan dessert atau bakery ya, any kind of bakery, jadi macam-macam bakery yang ditawarkan oleh chef ini. Ya, nanti boleh di-follow nanti Bapak Ibu ya untuk mendapat gambaran juga. Berikutnya ya, seperti tadi ya. Jadi kita ngomong packaging. Maaf, bisa ke branding. Kembali lagi, satu lagi. Iya. Seperti ini ada donat teori. Ya, dia lebih fokus ke donat, sudah jelas. Atau misalnya kita pengennya lebih ke dessert nih, lebih ke makanan-makanan ringan. Ya. Jadi dia all sugar, sweet by Bella. Misalnya seperti ini adalah contoh merek atau logo yang bisa digunakan. Jadi harus hati-hati, karena ini mempresentatifkan logo itu mempresentatifkan produk kita. Jadi jangan sampai salah nih dari awal ya. Oke, berikutnya. Untuk kita akan masuk ke packaging ya. Oke. Untuk packaging sendiri kembali tadi kita sudah sesuaikan dengan target marketnya kita, terus pilih merek yang unik, yang menarik dan mudah diucapkan. Nah, yang paling penting itu mudah diucapkan supaya orang tidak gampang. Jadi kalau di ini, oh ya saya mau beli donat gembul, gitu. Jelas tuh misalnya. Atau donat petit misalnya gitu. Donatnya kecil-kecil nih, gitu. Jadi yang menarik tapi sesuatu. Ya, kemudian logo juga disesuaikan dengan merek dan target marketnya. Tadi sudah sampaikan. Kalau misalnya target marketnya kita misalnya banyak ibu-ibu atau banyak wanita nih, warna-warna, mungkin warna-warna pemilihannya, warna-warna pastel, warna-warna yang disukai ibu-ibu nih. Jadi harus tahu juga kita. Kemudian
kemasan yang tidak sulit ke depannya. Jadi pada saat memilih kemasan, kita juga boleh memilih yang gampang dulu nih. Sebaiknya cari yang terdekat, Bu. Cari dekat toko, dekat rumah, misalnya ada kertas minyak misalnya, atau plastik kiloan yang saling sederhana, ya, atau plastik apa saja. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, dan dilihat juga dari sisi hygiene-nya juga seperti apa dan keunikannya, ya, gitu. Dan silahkan gunakan kreativitas dan keberanian dalam mengemas, ya. Jadi jangan takut-takut. Jadi sebisa mungkin kita muncul dengan sesuatu yang berbeda supaya lebih menarik nih, ya, gitu, supaya kompetitornya kita juga kita bisa berkompetisi dengan yang lain, ya. Oke. Slide-nya bisa ditutup dulu. Saya akan memperlihatkan bagaimana, semoga terlihat, ya. Slide bisa ditutup dulu. Ya. Saya akan memperlihatkan, misalnya contoh ini ada contoh plastik, ya. Plastik makan yang bisa digunakan untuk packaging, ya. Misalnya seperti ini, ya, bisa jangan lupa ada merek, ya, ada merek, ya, di tengah-tengah. Pak Anwar, mohon maaf, untuk virtual background-nya bisa tolong dimatikan dulu supaya packaging-nya lebih terlihat, Pak. Kurang terlihat, ya? Iya, jadi Bapak Ibu saya ingin sedikit merefresh lagi ya, bahwa seperti yang Pak Anwar sudah sharing kepada kita semua, bahwa kita sering lupa nih, kita sudah fokus sama packaging, kita sudah fokus sama produknya kita, tapi kita sering lupa satu hal yang juga penting dan menjadi seperti weapon-nya gitu ya, senjatanya kita dalam berbisnis, yaitu adalah branding. Branding itu bukan cuma sekedar identitas dari produk kita atau identitas dari bisnis kita, tapi salah satu cara bahasanya soft marketing, di mana ketika nanti orang sudah mempurchase produk kita dan ternyata enak gitu ya, customer kita bisa sharing ke orang lain juga tentang produk kita lewat brandingnya kita. Nama bisnis kita apa, kita bisa mencari bisnisnya di mana, kontaknya di mana, atau mungkin ada social media juga tertera di brandingnya kita, karena tentunya bisnis kita itu inginnya repeat order doang ya, biar cuan masuk terus. Mungkin langsung aja, Anwar sudah bisa ya? Sebentar. Masih saya lagi coba untuk... Oke, sekarang sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah, Sir. Oke, ya. Yang pertama ini misalnya kita punya frozen nih seperti ini, ya. Frozen. Kita punya plastik yang seperti ini adalah salah satu packaging yang paling mudah. Tinggal kita masukkan, ya. Itu daripada cuma frozen, cuma kita jual plastik saja seperti ini kan kurang menarik ya. Pakai seperti ini, tinggal ditutup. Ya, ada logonya. Logo itu sangat penting sekali ya untuk mempermudah para konsumen kita ya, itu untuk mengetahui ya dalam logo itu sebaiknya nanti di dalam stick biasanya ada yang stiker, ada yang macam-macam ya. Itu sebaiknya ada nama donat kita nih, nama merek kita, kemudian ada juga nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu, itu penting sekali. Dan juga kalau zaman sekarang kan selalu menggunakan sosial media, dan sosial media itu juga ditulis di situ. Ya, berikutnya saya bisa menggunakan ini. Ini adalah kertas minyak yang biasa bisa kita jumpai di toko-toko kue ini biasanya. Ya, kalau Chef Budi suka ini. Itu bisa aja kita gunakan untuk menjadi packaging sederhana seperti ini.
Ya, donatnya kita masukin, kita tinggal kasih stiker untuk logo kita. Kemudian ya kita kasih sedikit, misalnya ini tali dari karung-karungan lah, seperti apa, bisa juga seperti itu. Jadi kita menggunakan hal-hal yang paling sederhana. Atau packaging lain adalah seperti ini. Ya, ini adalah kotak makan atau lunch box ya, yang biasanya kita kalau makan siang tuh, cuma ini formatnya kebetulan dapatnya yang coklat, biasanya ada yang putih juga. Kalau memang kondisinya marketnya kita, biasanya ibu-ibu tuh untuk cuma kirim saja ke pengajian, ya boleh aja, cuma ini aja, nggak apa-apa, ya gitu. Tapi kalau mau lebih lebih bagus lagi, kita bisa gunakan seperti ini, ya kita pakai logo, kemudian kasih pita kecil seperti ini. Karena zaman sekarang khususnya kalau yang marketnya mau yang millennials ya, itu mereka senang sekali yang namanya unboxing experience atau pengalaman membuka. Semua itu dimasukin ke dalam sosial media Bapak Ibu, dan itu jadi jualannya kita. Mereka akan sharing dan banyak orang akan juga bertanya. Ya, ini ada kesempatan. Nah, buat teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin dekat rumahnya ada yang kan kita banyak dari daerah nih, gitu. Mungkin yang dari banyak nih, ada yang dari Ambon, ada Tasikmalaya, terus Kediri dan lain-lain. Oh, dekat rumah saya ada banyak besek nih, boleh juga kita gunakan sebagai ini. Ada satu donat yang namanya donat besek. Dia dia menggunakan besek sebagai packagingnya, ya lumayan bagus juga. Di dalamnya dia pakai dia menggunakan daun pisang, ya jadi lebih tradisional. Ya, kembali lagi marketnya, ya kita lihat marketnya kembali. Begitu, sebentar. Oke, Jessina. Sementara dari saya, jangan lupa ya Bapak Ibu, pada saat pengemasan seperti Chef Budi bilang tadi, kita menggunakan hand glove atau sarung tangan. Bisa yang karet seperti ini, bisa juga yang plastik. Kalau yang plastik ini sangat lebih mudah didapat dan juga tidak terlalu mahal. Baik, Jessina, cukup dari saya. Baik, Sir. Kalau misalnya nih, kan kita tadi udah membicarakan tentang branding ya. Branding itu sangat penting karena bukan cuma identitas, tapi kita ingin supaya bisa memasarkan bisnis kita. Kalau misalkan kita mau ada reseller nih, apakah perlu juga kita pakai logo, brandingnya kita? Itu gimana, Sir? Kalau reseller sih biasanya kita lebih jualnya tanpa logo. Ya, seperti misalnya donat frozen seperti ini. Jadi kita jual cukup seperti ini saja. Nanti biasanya mereka akan menggunakan logo sendiri. Kembali lagi, kalau biasanya kalau reseller tuh biasanya jumlahnya kita sudah banyak ya. Tapi untuk awal-awal kalau kita pengen untuk sendiri, baiknya sih punya brand sendiri. Oh ya, ada tambahan sedikit saya lupa ya. Saya sharing sedikit untuk dari sisi hygiene ini penting banget. Karena kondisinya nah, Bapak Ibu, karena ini lagi musim COVID-19 seperti ini, ya pengemasan yang lebih safe atau yang lebih hygiene itu bisa menggunakan seperti ini plastik. Mohon maaf, plastiknya mungkin kurang ini. Misalnya seperti ini, kita menggunakan setelah di packaging yang awal seperti kotak, kemudian kita tutup lagi dengan plastik dan gunakan ini. Ini adalah aslinya kabel tali kabel nih. Tali kabel ini sangat safe banget ya. Kita tutup di sini. Jadi membuat itu tidak, apalagi kalau pengirimannya kan mungkin bisa menggunakan kurir atau bisa menggunakan juga online transportasi online. Jadi lebih aman ya. Jadi konsumen kita juga merasa wah ini kami nggak takut nih untuk makan produk donat dari tertentu itu. Gitu aja, Jess.
Baik, terima kasih banyak. Itu merupakan part kedua dari sesi kita hari ini tentang packaging. Packagingnya bisa apa aja ya, Sir ya. Nggak perlu harus beli mahal-mahal. Gunakan apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu, bisa berupa kertas minyak, plastik transparan biasa, bahkan kalau misalkan di anak muda nih sekarang ya, Sir, kalau kita nih di anak muda lagi ngetren banget sama yang tadi, yang lunchbox yang bentuknya kotak terus warnanya coklat, itu lagi ngetren banget karena buat kita tuh ada kesan estetiknya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan target marketnya adalah merupakan anak muda, mungkin bisa nih cek-cek di Instagram gitu ya. Banyak banget dari Instagram yang Bapak Ibu bisa pelajari juga. Anak-anak muda yang lagi ngetren apa sih, yang lagi nge-hype sekarang apa, itu bisa diaplikasikan ke bisnis Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum punya logo nih ya, Sir, ya, langsung aja ya, Sir, hari ini setelah sesi buat logo, supaya bisnisnya makin mantap ya, Sir, ya. Ya. Sekarang langsung aja deh, setelah udah bikin donat, kita sudah packaging juga, pastinya dong gimana ya caranya supaya kita bisa menjual dengan tepat, dengan efisien, dengan efektif. Nah, fasilitator kita yang selanjutnya, yang sangat cantik, Ibu Fajar akan menjelaskan semuanya tentang marketing yang efektif dan efisien. Langsung saja Ibu Fajar, tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih, Jessina. Selamat siang, Bapak Ibu. Ibu, ini enaknya kita ngobrol-ngobrol sambil makan donat ya, Bu ya. Sambil ditemenin secangkir kopi gitu, kayaknya lebih asik nih ngobrolnya. Biar mantap. Sebelum saya mau nanya nih, dari Bapak Ibu sudah ada yang punya bisnis kuliner? Mungkin bisa angkat tangan yang sudah punya bisnis kuliner, sudah jalan? Iya, ada beberapa Bu Fajar yang sudah punya, saya bisa lihat tangannya terangkat. Ada beberapa ya yang sudah mulai berbisnis. Ini tadi ya setelah kita belajar bagaimana membuat produk yang bagus, itu nanti di rumah Bapak Ibu silahkan dipraktekkan resep donat dari Chef Budi, dibuat dilatih terus sampai menguasai, karena untuk jualan produk itu harus punya kualitas yang ajek gitu, yang apa ya, yang konsisten. Nah itu harus dikuasai benar produk yang akan dijual. Setelah Bapak Ibu menguasai produk, tadi tuh dari Pak Anwar sudah sharing tentang bagaimana kita mengemas. Nah sekarang berikutnya kalau sudah komplit paket produknya, sudah cetak kemasan atau boxnya, selanjutnya adalah jualan. Nah ini jualannya itu ada beberapa cara nih Bapak Ibu sekalian. Ada yang penjualan langsung, ada juga penjualan tidak langsung melalui online. Dua jenis penjualan ini masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan juga. Sehingga kalau kita melakukan dua teknik penjualan ini bersamaan, itu bisa saling menutupi apa ya, kelemahan masing-masing teknik penjualan ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat untuk penjualan yang langsung, itu misalnya contohnya, ini banyak sekali dilakukan oleh usaha kuliner rumahan. Nah kalau kita mau jualan memang nggak bisa ya Bu ya, langsung jualan dalam jumlah banyak ya, dalam jumlah banyak. Jadi pasti kita mulai dari jumlah yang kecil dulu. Ya kayak anak-anak Bu, belajar jalan Bu, dari merangkak dulu, lalu jalan selangkah demi selangkah, berjalannya lebih cepat sampai lari. Begitu juga dengan kalau kita memulai usaha rumahan. Nah ini kita lihat dulu trennya, pelan-pelan kita coba. Setelah, waduh, dari pertama bikin resep 1 kilo, ternyata 1 jam habis. Bah, berani nih, pede kita nih.
nambah lagi jadi 2 kilo. Nah, itu selanjutnya ditingkatkan, kita lihat dari trennya, dari tren penjualannya meningkat atau turun. Atau kita nanti akan lihat kalau bikinnya di akhir pekan, mungkin ya, itu penjualannya tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu amati tren penjualannya seperti apa. Apakah rame di hari kerja atau ramenya di akhir pekan. Di hari-hari yang rame, Ibu pasti harus produksinya lebih banyak. Begitu juga kalau pas hari-hari sepi ya mungkin produksinya agak diturunkan. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana teknik penjualan secara langsung. Nah, yang dimaksud dengan penjualan langsung ya ini kita bikin produk, kita jual langsung. Caranya seperti apa ya? Yang paling mudah adalah ya kita tawarkan dulu ke teman-teman terdekat kita. Ada tetangga, ada saudara, atau ke tempat kalau Ibu punya kegiatan di PKK, atau Ibu tawarkan di saat ada kegiatan kebaktian di gereja, atau mungkin pengajian ya Bu ya. Caranya Ibu bawa bikin donat dalam bentuk mini misalnya, karena ini mau dikasih icip-icip gratis nih. Jadi saya suka nih kalau ada temen punya jualan kue terus icip-icip gitu. Nah ini pasti orang akan icip-icip. Dari icip-icip, Ibu nggak cuma icipin gitu ya, tapi coba tanya, Ibu gimana, enak nggak Bu, enak nggak itu? Saya jualan loh, Ibu boleh pesen nama saya, bisa pesen gitu. Mungkin di awal-awal untuk promosi nih Bu, strategi promosi, kasih harga diskon. Ini karena saya masih promosi, beli 10 dapat 12 misalnya, itu orang akan suka. Atau kasih diskon, itu orang akan suka. Nah ini Ibu bisa mulai dari lingkungan terdekat, dari tetangga, teman sendiri. Awal-awal mungkin baru terima pesanan aja untuk arisan, tadi ya untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, ulang tahun, Ibu itu bisa. Lalu trik yang berikutnya, Ibu bisa juga mau jualan di rumah aja, bisa. Ibu biar orang tahu kalau Ibu punya donat yang enak dan menjual donat, itu bisa pasang spanduk kecil Bu, kasih nama donatnya tadi yang harus yang lucu, yang unik, yang orang ingat kayak tadi tuh donat menul, atau ada temen di kantor juga Ibu punya bisnis kuliner namanya lucu, Sutel Gembil gitu. Itu nama-nama yang lucu-lucu seperti itu orang akan ingat. Nah itu Ibu coba cari nama yang unik untuk merek donat buatan Ibu. Lalu kalau mau jualan di rumah, pasang banner, kasih foto donatnya, kasih harga, kasih juga kontak nomor handphonenya Ibu. Untuk pesan, ini nomor kontaknya, HP-nya, itu bisa. Lalu kalau Ibu mau terima pesanan bisa juga. Ini ada satu contoh di dekat rumah saya, ada namanya Mbak Min, dia jual risol, baik risol yang digoreng langsung maupun dalam beku. Ini juga dia nggak punya toko, tapi ada banner sehingga orang tahu datang ke situ untuk beli, bahkan dalam jumlah pesanannya dalam jumlah banyak. Lalu cara lain, kalau rumahnya Bapak Ibu ada deket toko atau salon yang rame, itu bisa titip. Atau kalau ada kantin sekolah, bisa dititipkan di kantin sekolah. Itu langkah awal ya. Atau kalau ada kantor kelurahan, kita lihat deh, atau dekat puskesmas, yang orang banyak rame lah didatengin orang. Itu bisa dititipkan di sana dengan cara dikasih harga diskon, atau kalau istilah anak di online itu harga reseller yang akan dijual kembali. Itu salah satu langkah-langkah kalau kita mau melakukan penjualan langsung. Lalu kalau kita mau nggak cuman penjualan langsung, kita juga mau pakai cara terkini, pakai online. Nah ini online itu banyak sekali keuntungan Bapak Ibu. Bahkan sekarang Bu, anak-anak kecil itu di rumah anteng.
asal mamanya ngisi GoPay. Jadi handphonenya selalu ada GoPay, isi GoPay, karena mereka akan bisa pesen jajanan, pesen sendiri. Sekarang udah pinter bu anak-anak itu. Pengen makan apa, beli minuman, beli apa bubble-bubble, beli kue, beli apa itu bisa langsung online. Nah, karena tren di masyarakat seperti itu, apalagi di zaman saat ini yang kita dilarang, masih dibatasi ya untuk ketemu orang, ini Bapak Ibu bisa memakai penjualan dengan online. Nah, ini penjualan online ini yang paling banyak dipakai yaitu melalui Instagram, Facebook, atau kalau paling sederhana melalui WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu punya banyak ya grup WhatsApp nih. Grup keluarga, grup pengajian, grup mungkin dari kegiatan gereja, grup macam-macam, teman SD, SMP, SMA, semua punya grup. Nah, grup-grup ini itu adalah target pasarnya kita nih untuk ditawarin jualan kita. Lalu kalau kita lihat penjualan online ini keuntungannya apa ya? Banyak sekali manfaatnya atau keunggulan penjualan online. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan tadi ya media online untuk jualan, itu keuntungannya pertama, kita itu aksesnya luas, nggak terbatas cuman kalau tadi penjualan langsung kita cuman tokonya yang deket-deket rumah, orang yang beli mungkin tetangga-tetangga kita. Tapi kalau pakai online itu bisa yang pesen itu Bu bisa jauh sekali, bisa dari jauh, dari luar kota bahkan. Karena kayak sekarang saya pun Bu, kalau lagi kepengen empek-empek ikan belida yang adanya di Palembang sana Bu, itu saya bisa pesen yang sehari nyampe. Jadi saya pesen online, pagi saya pesen, itu sore itu saya sudah terima pempek. Nah ini diharapkan nanti kita kalau bisnisnya sudah berkembang, jangkauan penjualannya kita pun juga akan lebih luas. Jadi aksesnya luas, tadi yang Pak Anwar jelaskan juga geografisnya ya, atau dari letak itu juga lintas batas, lintas luar kota. Bahkan banyak juga Bu orang jualan kuliner itu pesanan rendang misalnya sampai ke mancanegara. Itu bisa terwujud seperti itu. Lalu dengan memakai online Bu ya, Ibu hanya dengan modal handphone, tapi kuotanya harus penuh ya Bu. Itu kita juga bisa terhubung dengan pelanggan kita. Itu hitungannya 24 jam. Seolah-olah kita punya toko 24 jam buka. Misalnya ada pelanggan yang kepengen donat buatan Ibu jam 3 pagi, itu mereka bisa langsung pesen misalnya tuh. Tengah malam tuh bisa pesen. Jadi itu keuntungannya, kita bisa terhubung dengan pelanggan 24 jam. Lalu kita juga bisa dapat masukan dari pelanggan juga instan, bisa langsung. Tetapi ini juga agak bahaya Bu. Kita harus pintar-pintar menyiasati, menyenangkan hati pelanggan. Kalau ada pelanggan yang komplain, itu bisa langsung Bu di Instagram kita, di Facebook kita tuh marah-marah gitu. Tapi kalau pelayanan kita baik, produk kita enak, itu pelanggan juga akan dengan senang hati memberikan testimoni gitu ya, atau dia akan cerita bahwa ini loh merekomendasikan produk donat ini enak, beli dong, pesen dong, enak loh. Nah itu banyak keuntungan kita peroleh dari media online. Lalu ini juga Bu dengan online itu Ibu Bapak akan hemat tenaga penjualan karena Ibu nggak perlu bayar orang untuk jaga toko atau jaga warung ya, karena semua dari pakai dari handphone, semua dari aplikasi yang kita pakai untuk berbisnis, dan itu waktunya adalah 24 jam. Nah tadi itu selain keuntungan ya memang kita harus perlu berhati-hati dengan penjualan melalui media online. Salah satunya yang banyak terjadi penipuan secara online. Nah ini kalau kita berbisnis penjualan online ya kita tetap harus hati-hati memilah-milah, atau untuk transaksi itu juga harus berhati-hati. Sama satu lagi mungkin ada
karena ini pakai teknologi ya Bu, mungkin ada kesalahan teknis, salah pencet misalnya. Itu misalnya pesen 10, kepencet nolnya satu lagi jadi 100. Nah ini biasanya akan terjadi apa ya, perselisihan itu. Oh, saya maunya pesennya 10, tapi di dalam pesanan tertulis 100 misalnya. Nah hal-hal seperti itu yang harus dihindari, dicermati. Tapi kalau kita lihat Bu, secara umum lebih banyak keuntungan yang bisa kita peroleh jika kita melakukan penjualan dengan online. Nah ini dengan kita misalnya dua-duanya kita lakukan dengan mengkombinasikan dua teknik ini, wah itu lebih bagus lagi Bu. Ibu punya toko di rumah, buka warung atau buka toko kue yang orang bisa datang beli, tapi ibu juga terima pesanan melalui online. Ini jauh akan mempercepat proses bisnisnya ibu. Lalu kalau kita lihat ini salah satu contoh tadi ya Bu ya, selain Instagram, WhatsApp, Facebook, jadi Facebook isinya nggak cuma selfie ya Bu, dimanfaatkan untuk jualan. Mungkin ibu juga bisa menggunakan juga atau bekerja sama bermitra dengan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, atau mungkin sekarang yang orang banyak pakai GoFood atau GrabFood, itu pun juga sangat menunjang penjualan dan cara penggunaan aplikasinya pun cukup mudah. Jadi banyak orang yang suka pesan makanan lewat dua aplikasi ini. Mungkin sebagai contoh, kalau Bapak Ibu ingin berjualan dengan bermitra dengan GoFood, itu caranya juga mudah. Bapak Ibu juga tinggal pendaftaran melalui aplikasi GoBiz, ini khusus ya untuk orang-orang yang ingin bermitra dengan GoFood. Pembayarannya mudah, tidak ada dipungut biaya. Prosesnya juga mungkin sekitar 2 hari juga Ibu bisa langsung aktivasi, bisa langsung digunakan. Cukup download aplikasi GoBiz, atau daftar di GoFood, dan Ibu bisa saat itu juga Ibu setelah 2 hari aktivasi, Ibu sudah bisa melakukan transaksi. Itu mungkin salah satu contoh untuk mendaftarkan bermitra dengan apa kalau sekarang misalnya ya marketplace atau pasar online. Nah itu bisa dengan cara yang mudah. Yang penting tadi ya untuk online akan sangat banyak manfaatnya, tapi kita juga harus tetap waspada dengan adanya beberapa penipuan melalui online. Mungkin Jessina dari saya mungkin cukup sekian, nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab dengan para peserta. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Fajar. Seperti ini sesi terakhir, part terakhir dari sesi hari ini ya Bapak Ibu. Jika tadi kita sudah melewati proses bagaimana membuat donat yang simpel tapi tepat, lalu kita memasuki ke packaging yang bagusnya gimana, yang ngetren gimana, yang low cost gimana dari Pak Anwar, juga Bu Fajar udah menceritakan dan menjelaskan bagaimana marketing atau pemasaran yang tepat. Ya, ada soft marketing, ada hard marketing, jadi penjualan secara langsung dan tidak langsung. Tapi yang paling penting adalah kita bisa menggunakan sumber terdekat kita, baik itu dari sosial media atau grup WhatsApp, teman-teman terdekat kita pun bisa membantu kita untuk memasarkan atau menyebarluaskan tentang bisnis kita, produk kita gitu. Kalau misalkan biasanya generasi yang lebih terdahulu lebih suka pakai WhatsApp, bisa tuh minta sama teman-teman Bapak Ibu, Jeng, sis, bro, tolong dong bantu dipromosiin ya Bu Fajar ya, bisa kita minta juga gitu. Mungkin kita kasih tester ke teman-teman kita untuk bantu promosi. Dan juga untuk dari saya sendiri, karena saya kaum milenial, Instagram itu sangat membantu banget Bapak Ibu untuk bisnis gitu, karena dari satu hal aja dalam waktu yang sangat cepat itu bisa langsung tersebar luaskan kemana aja. Dan di Instagram pun ada fitur di mana kita bisa dibantu oleh Instagram sendiri untuk memasarkan bisnis kita. Jadi enak banget lah kalau pakai social media tuh, sangat membantu Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan, tanya jawab, karena ini banyak banget ya pertanyaannya. Kayaknya ini menyerbu Chef Budi ya. Banyak banget pertanyaan untuk Chef Budi.
Saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu yang sudah diposting di chat. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah untuk Chef Budi nih, Chef. Ya. Chef, kalau misalkan pakai telurnya itu harus utuh atau kuningnya saja? Apa perbedaannya kalau kita pakai kuningnya aja dengan pakai telur utuh? Jadi kalau pakai kuningnya aja sih biasanya memang lebih empuk, tapi jadi kayak basah gitu loh adonannya. Jadi donat itu agak pori-porinya padat. Gitu. Cuman kalau secara cost atau harga jualnya kan harga modalnya akan lebih mahal untuk Bapak Ibu usaha, karena yang seharusnya satu telur sekitar 50 gram, tapi kan Ibu pakai atau Bapak pakai kuningnya aja sekitar 20 gram. Jadi misalkan satu resepnya pakai 1 telur, jadi Ibu perlunya paling enggak 2 telur, sedangkan putihnya kan sisa. Gitu. Jadi kalau untuk awal sih, apalagi roti, yang donat kan bisa kita bilang samalah kayak roti, pakai telur utuh aja. Karena bedanya nggak begitu banyak banget jauhnya sama yang pakai kuning telur. Gitu. Nah, Chef, kalau misalkan, ini kan resep donat nih ya, Chef. Kalau misalkan dipakai untuk roti goreng, bisa nggak sih, Chef? Atau ada perbedaan di resepnya? Sama, jadi donat itu kan juga istilahnya adonan goreng. Nah, roti gorengan juga sama, adonan yang digoreng. Jadi, perlakuannya sama persis. Tapi mungkin kalau mau nanti diisi, jadi kan gini, setelah dibuletin, donat itu kan dibolongin tengahnya. Nah, kalau mau roti isi goreng, setelah ditimbang, dibuletin, kemudian setelah di-rest 10 menit, diisi. Jadi dipipihin, diisi, didiemin lagi dulu sebentar, baru digoreng. Hanya perlakuannya aja yang beda dikit. Gitu. Nah, Chef, ini gimana ya, Chef? Kalau misalkan kita goreng donat nih, terus kadang di tengahnya udah luarnya tuh udah crispy, warnanya juga udah golden, tapi ternyata tengahnya itu matangnya belum sesuai. Nah, apakah itu karena kurang diuleni kah adonannya atau ada faktor lain? Jadi biasanya ada 2 tuh kayak gitu. Kurang ngembang sebelum digoreng, atau minyaknya kepanasan. Jadi kalau kurang ngembang itu biasanya tengahnya nggak mateng, karena kena panas nggak langsung merekah, karena kan kurang ngembang. Atau minyaknya juga bisa kepanasan, jadi begitu ditaruh, warnanya cepet banget coklatnya, tapi panasnya belum sempat masuk sampai ke tengah donat. Itu. Oke, Chef. Kalau misalnya kita membuat adonan, terus ada kayak sisa adonannya atau leftover-nya gitu, tapi kita nggak mau pakai untuk hari ini juga, itu bisa disimpan untuk keesokan hari kah, Chef? Bisa digunakan lagi atau gimana, Chef? Sebenarnya bisa, tapi ngembangnya udah nggak bisa maksimal kayak hari ini. Jadi adonan itu kalau kita simpan di kulkas, hari ini misalkan 50 gram nih, gedenya segini, besok akan ngecil-ngecil ya. Karena yeast itu kan ada masa aktifnya, nggak bisa dipakai sekian hari ngembang terus gitu, nggak bisa. Jadi yang membedakan adalah masa aktif si yeast-nya itu, karena ada masanya. Dia sampai 12 jam itu masih 3 jam masih oke, cuman lebih dari itu di suhu ruangan udah nanti nggak bisa maksimal, dan nanti adonannya pun nggak bisa bulat gitu, akan jadi agak gepeng-gepeng donatnya. Jadi kalau misalkan dibiarin beberapa lama tuh jadi mempengaruhi bentuk sama ukuran dari donatnya ya, Chef ya? Iya, karena fermentasi kan ke arah situ banget nih. Cheese-nya udah tidak bisa fermentasi lagi. Ngomong-ngomong tentang ragi nih, Chef. Ya? Ada pertanyaan, kalau misalkan kita udah pakai ragi, tapi kita bikin donatnya, kita goreng, ternyata masih bantet hasilnya. Itu gimana cara ngatasinnya ya, Chef? Jadi kalau udah pakai ragi tapi masih bantet sih biasanya ada 2 hal. Antara kurang proofing atau terlalu lama proofingnya. Jadi kalau kurang proofing itu yang kayak tadi saya bilang, pada saat digoreng kurang proofing, nanti kayak bantet. Jadi luarnya udah, tapi dalamnya belum, karena dia kurang merekah. Nah, kalau terlalu merekah, terlalu ngembang gede banget, glutennya kan nggak kuat tuh, nopang strukturnya.
Jadi pada saat digoreng, diangkat dia langsung turun. Itu kalau over fermentasi biasanya. Oke, Chef, kalau misalkan kita tanpa bahan pengawet atau segala macam gitu, kita pingin donatnya supaya bisa bertahan lebih dari 1 hari, ada nggak tips and trick supaya dia secara natural bisa bertahan lebih dari 1 hari? Satu, pada saat pengemasan atau pokoknya sudah matang harus pakai hand glove. Kedua, taruh di tempat yang benar-benar rapat, jadi kedap udara. Bisa pakai tempat makan yang kayak rapat gitu, dan Tupperware. Atau di packaging plastik tapi yang rapat, benar-benar rapat gitu. Nah itu biasanya tanpa pakai pengawet pun, kalau benar-benar rapat bisa sampai 3 hari masih nggak apa-apa. Tapi dari segi tekstur udah mulai hari ketiga, lewat dari 2,5 hari biasanya udah agak berubah teksturnya, udah mulai keras. Tapi belum basi, belum rusak, belum nongol jamur. Gitu. Itu kalau yang alami ya. Jadi masanya sih biasanya 3 hari itu udah bagus. Tapi kalau lamain lagi, misalkan 4 hari biasanya udah mulai nongol jamur. Yaitu kalau tanpa pengawet atau obat-obat apapun. Oke, Chef. Terus, Chef, nih kan kita tadi Chef udah menceritakan gimana caranya biar bisa ada ring di dalam donatnya itu dilubangi terlebih dahulu ya, Chef, ya, baru digoreng gitu kan. Nah, kadang mungkin pas digoreng kok kayak menutup atau lubangnya mengecil. Nah, itu gimana triknya supaya lubangnya tetap ada di situ gitu? Biar ada ringnya di dalam. Jadi yang tadi di video kan saya langsung goreng udah. Nah nanti mungkin ada lagi satu cara lagi, begitu dimasukin ke minyak, pakai sumpit atau lidi, diputer begitu bagian tengahnya. Jadi begitu dimasukin langsung putar. Jadi lubangnya yang tengah itu nggak nutup, ngelebarnya ke samping dia. Jadi itu untuk menjaga bentuk ring di dalamnya ya, Chef ya? Iya, jadi tetap ada lubangnya di tengahnya. Terus nih Chef, kalau misalkan donat kita inapin nih, kita pingin makan keesokan harinya gitu kan, biasanya kadang udah agak mengeras gitu ya, atau bisa dibilang alot. Nah, gimana caranya Chef supaya keesokan harinya pas kita makan tuh masih lunak gitu, masih lembut? Seperti yang tadi itu loh. Jadi penyimpanannya mungkin kalau Bapak atau Ibu beli dari luar atau bikin, usahakan pada saat pengemasan itu tempatnya yang rapat. Jadi bisa pakai misalkan plastik seal. Kan ada tuh plastik seal. Itu udah cukup oke pakai itu. Sampai 3 hari pun masih bisa. Kalau mau lebih, maksudnya buat sendiri, bisa taruh di tempat makan yang tertutup rapat. Itu lebih, itu lagi lebih tahan lama lagi dibanding plastik. Jadi yang penting dia nggak kena udara. Itu yang bikin dia makin keras. Yang bikin kerasnya itu berarti udara ya, Chef, faktor terbesarnya. Iya. Terus kalau misalkan kita menggoreng nih, Chef, kalau tadi kita lihat videonya Chef Budi menggoreng donat kan fine-fine aja nih ya. Mungkin ada kasus di mana ketika menggoreng memasukkan adonannya walaupun udah hati-hati tapi pecah gitu. Nah, itu kira-kira apa yang membuat seperti itu, Chef, dan gimana cara ngatasinnya? Nah, kalau pecah atau retak itu biasanya indikasi dari kurang ngembang. Jadi, pada saat udah bentuk terakhir, udah mau digoreng, pada saat ditaruh, loh kok ada retak ya atau pecah. Bapak atau Ibu diemin lagi dulu, biarin dia ngembang lagi dulu. Karena itu indikasi pertama kalau dia kurang fermentasi. Jadi pasti akan ada retakan. Kalau kurang fermentasi itu tanda-tanda pertama yang akan kelihatan. Kalau over fermentasi atau kelewatan, pasti bentuknya agak gepeng dan keriput-keriput. Gitu. Nah, Chef, tadi kan Chef juga jelasin nggak cuma donat yang siap saji gitu ya, tapi tadi kita sempat membahas juga tentang frozen donat, karena lagi ngetren makanan-makanan dijualnya serba frozen gitu. Ada pertanyaan, apakah harus full matang adonannya atau setengah matang juga bisa? Itu gimana, Chef? Nah, jadi kalau untuk adonan sih harus benar-benar full matang. Jadi makanya kalau untuk kasusnya donat, apinya kecilin. Jadi kalau dibilang setengah matang itu sebenarnya untuk frozen kan setengah matang. Tapi bukan arti adonannya masih setengah matang. Adonannya harus dimatengin. Karena donat itu, atau sama kayak roti lainnya, sesudah diangkat,
kalau setengah mateng, dipanasin lagi, itu nggak akan ngembang lagi. Jadi triknya adalah apinya kecil, dibiarin dia lama ngegorengnya, tapi suhu rendah, tapi tengahnya matang. Jadi hanya untuk menghentikan proses fermentasinya kalau matang. Gitu. Nah, tadi chef juga sempat kasih tipsnya gitu ya, kalau misalkan sebelum kita udah angkat adonannya udah matang, kita angkat, tidak perlu sampai berwarna gitu ya, yang penting sudah matang. Warnanya Lalu muda aja. jangan langsung dimasukin ke freezer ya chef ya, harus dibiarkan dulu ke suhu ruangan ya. Iya, paling kan donat itu kan kecil dan di suhu ruangan kan kena angin-angin cepet turun suhunya. Nah, palingan diamin 20 menit sampai hangat-hangat kuku gitu baru masukin freezer. Nanti setelah beku baru di packing. Karena kalau nggak dibekuin langsung di packing, ke dempet-dempet tuh nanti akan jadi jelek. Akan jadi kayak keriput-keriput nempel. Kalau misalkan kita langsung masukin ke frozen pas dia masih hangat gitu, apa yang terjadi sih chef? Apa yang membuat nggak boleh langsung dimasukin ke freezer? Karena kalau langsung freezer itu kan kayak dalamnya panas, ketemu suhu dingin banget. Dia biasanya langsung kayak jatuh, itu permukaan luarnya itu kayak basah gitu ntar. Karena biasa kan kalau panas itu moistnya keluar dari tengah. Nah, sedangkan ini mau keluar, tapi di luar ngunci. Nanti pas digoreng lagi biasanya kayak banyak-banyak itu luarnya. Basah-basah dikit. Nah, selain resep yang Chef Budi udah share ke kita, kan ada juga nih, saya sering banget dengar donat kentang. Ada perbedaan resepnya nggak sih, Chef, kalau kita mau bikin donat kentang? Terus apa tips and triknya kalau kita mau bikin donat kentang? Nah, kalau perbedaan sih sebenarnya gini. Dengan resep yang tadi saya kasih, kalau mau dimodifikasi dengan kentang, jadi tepungnya dikurangin sama cairannya dikurangin, tapi ditambahin kentang. Nanti ini untuk pelatihan berikutnya yang mengenai pengembangan, nanti situ mungkin akan ada saya kasih donat kentang. Jadi untuk pengembangan produk dari yang pelatihannya saat ini yang basic. Terus penanganannya sih sebenarnya sama, intinya roti, cuman cara ngelihat doughnya itu agak berbeda, ngebaca doughnya itu agak berbeda, karena kan yang tadi adonan dari tepung, ini tepung plus kentang, karakternya agak berbeda sedikit. Gitu. Nah, Chef, kalau misalkan saya suka lihat nih orang goreng donat gitu, ada yang warna golden brown-nya itu merata, jadi di dalam ringnya, di tengahnya dia merata sampai keluar juga. Tapi ada juga yang di luarnya udah golden brown, tapi di dalamnya lebih pucat warnanya dibanding di luarnya. Nah, itu gimana sih caranya supaya bisa seperti itu, Chef? Nah, itu kan yang saat ini lagi ngetren, mereka bilangnya apa? White ring. Iya, white ring. White ring, katanya white ring itu bagus. Cuman kalau untuk saya pribadi sih, white ring nggak ada pun nggak apa. Karena white ring itu kalau mau bikin white ring, donatnya harus agak tinggi ke atas, harus gembung. Jadi pada saat dibalik, bagian tengahnya nggak kena kegoreng. Makanya dia warnanya putih. Tapi kalau untuk white ring itu, kalau mau dapat white ring, harus suhunya rendah. Jadi pelan banget. Tapi kalau suhunya tinggi, biasanya white ring itu nggak akan ada. Gitu. Berarti rendah, dua tapi faktor ya, Chef? Suhunya direndahin, tapi nggak serendah pada saat bikin yang frozen. Frozen yang kecil banget apinya, ini nggak. Jadi pengaruhnya itu dari bentuk dan ukuran donatnya ya. Berarti dia harus benar-benar mengembang dulu, baru dengan medium heat gitu ya, Chef ya? Iya, benar. Cuman kalau untuk white ring sih bukan berarti indikasi donat yang bagus ada white ring. Itu kalau menurut saya itu nggak gitu juga sih. Itu hanya permainan bentuk sih. Ada perbedaan kualitas nggak sih, Chef, dengan yang white ring sama yang nggak white ring itu ada perbedaan atau sebetulnya sama aja? Sama aja sebenarnya. Cuman itu jadi white ring itu didapat pada saat dibuletin, tapi dia lebih bulet. Dan pada saat ngebolongin jangan sampai dia itu jatuh. Kalau jatuh biasanya udah nggak ada white ring. Tapi ada juga beberapa ada cara donat yang pakein ditipisin dulu, terus dipotong. Nah, yang dengan cara itu sih biasanya nggak akan ada white ring.
Oke, nah tadi Chef sempat sebutin membalikan donat nih. Ada pantangannya nggak sih Chef pas menggoreng donat, terus pas membalikan tersebut, proses pembalikannya itu ada yang do's and don'ts-nya nggak? Biasanya sih ya, hati-hati ngebaliknya jangan kasar karena kan adonan masih mentah nih. Ngebaliknya tuh dari bawah terus ke atas. Jadi bukan dari atasnya ditekan, tapi karena kan bagian bawahnya kena minyak akan lebih matang dulu. Jadi diputar itu terus ke bawah, didorong ke atas gitu biar sisi sana ngebalik. Jadi bukan dari atasnya yang ditekan karena kan atasnya pasti belum matang. Nah, kalau misalkan kita sering membalikan donat dengan kalau kita balikannya paling cuma 1-2 kali aja, ada perbedaan nggak sih Chef di donatnya? Nah, semakin banyak dibalikin sih biasanya semakin banyak minyak yang menyerap di dalam adonannya. Jadi ada baiknya sih hanya 1 kali ngebalikin. Jadi begitu taruh langsung balik, terus sampai warnanya jadi balikin sekali udah. Gitu. Jadi kalau misalkan sering membalikan itu membuat donatnya jadi berminyak atau enggak ya Chef ya? Jadi adonan tuh kayak pas matang itu donatnya kok berminyak banget gitu. Berarti lebih baik sedikit mungkin ya sedapatnya untuk dibalikan. Nah ngomong-ngomong tentang minyak nih Chef, ada nggak sih perbedaan dengan kalau kita pakai minyak biasa untuk menggoreng atau pakai minyak padat atau mungkin minyak zaitun mungkin ya, kita nggak tahu. Ada perbedaannya nggak sih Chef dengan proses menggorengnya? Sebenarnya sih kalau saya jujurnya saya belum pernah pakai minyak padat. Tapi kan kalau untuk logikanya minyak itu kan sama-sama oil atau minyak. Cuman cara menggorengnya berarti akan sama. Misalkan gini, kalian Bapak atau Ibu mau ngegoreng pakai margarin yang dijadiin minyak. Itu sama aja caranya. Karena kan margarin dilelehin jadi minyak, terus Ibu pakai buat goreng, sama aja kayak minyak. Gitu. Jadi, buat apa pakai yang mahal, harusnya sih gitu. Karena jadi dengan minyak biasa itu udah bagus banget ya Chef ya, nggak perlu ribet-ribet lagi. Karena kan sekarang ada yang bilang, oh bikin donat pakai gorengnya pakai minyak padat lebih bagus. Tapi kok menurut saya kurang begitu itu ya, sama-sama minyak. Intinya. Oke, Chef Budi. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk Chef Budi. So far belum ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan untuk Chef Budi. Mungkin saya bisa lanjut aja langsung dengan Sir Anwar. Ada pertanyaan nih tentang packaging. Untuk pengiriman keluar kota atau mungkin yang membutuhkan waktu lebih dari beberapa jam dan mungkin bahkan 1 hari gitu ya. Gimana caranya packaging yang tepat, tips and triksnya gimana supaya nggak penyet selama pengiriman? Baik, ya. Untuk packaging untuk yang keluar kota seperti itu, apalagi ya menggunakan kurir ya, agak harus hati-hati. Pengepakannya harus biasanya sih menggunakan kayak semacam kardus yang lebih tebal, gitu. Terus dan pada saat dikurir supaya nggak, tadi kan takut penyok-penyok tuh, bilang minta ada tanda. Bisa ada 2 sekarang. Yang saya tahu sih JNE ya sudah mengeluarkan. Yang satu itu kalau biasa kan pecah tuh, ya pecah belah. Jadi supaya tidak penyok-penyok. Yang kedua ada tanda gambar JNE itu mengeluarkan tanda gambar ini chef, gitu, gambar chef. Ini adalah makanan. Gitu. Jadi ya penanganannya mungkin sedikit lebih berbeda. Gitu. Mungkin Chef Budi ada pengalaman juga pengiriman keluar kota? Kalau frozen sih biasanya sih ya yang lebih ini. Jadi kalau untuk saya pengiriman ke luar kota kan Bapak atau Ibu bisa, sekarang kan packaging itu kan banyak macam-macam. Ada yang kayak tadi Pak Anwar tunjukin, ada yang dari karton pun ada yang tebal, ada yang keras, ada yang enggak. Nah, cuman kalau mau yang jauh, terus biar nggak rusak, ada baiknya pakai packagingnya yang kuat. Jadi yang agak tebal.
Jadi produknya pun sampai sana masih bentuknya sama kayak yang dari sini. Gitu. Cuman kalau frozen keluar kota Ini harus pas kali ya, Chef Bud. Naruhnya tuh harus pas betul di packagingnya itu, jangan ada lowong-lowong gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya si donatnya bergerak dan pendek. Gitu. Jadi misalkan pas. Jadi kalau mau Bapak Ibu mudahnya beli box dulu, lihat yang agak tebal, terus dicoba masukin, oh donatnya mau tes gini. Jadi kalau ada orang mau pesen, jadi gini, pengantaran khusus keluar kota kelipatan 15 atau kelipatan 10. Jadi pada saat dikirim pun ngepas di dalam dan nggak ada yang bagian yang kosong dalamnya. Gitu. Nah, kalau misalkan tentang logo nih, Sir Anwar, kita harus nggak sih bikin nama bisnis yang baru itu suatu keharusan? Atau misalkan kita mau pakai nama sendiri, misalkan kayak saya nih, saya bikin Jessina Bakery gitu. Itu gimana, Sir? Ada do's and don'ts-nya kah? Ada pantangannya kah? Ya, baiknya sih bebas aja sih semestinya. Cuma yang paling banyak terjadi pada saat membuka bisnis itu mereka lebih mementingkan mementingkan sendiri nih, diri sendiri gitu daripada konsumennya. Yang kita harus fokuskan adalah siapa sih konsumennya kita. Karena kalau kita menggunakan misalnya Jessina donat gitu, tapi marketnya ternyata nggak dapat itu dengan itu. Dia lebih cocok misalnya kembali lagi ke marketnya kita. Jadi jangan melihat sebuah logo merek itu berdasarkan kesenangan owner nih, biasanya kan gitu. Jadi kita harus melihatnya dari sisi konsumennya kita. Konsumen kita ini sukanya yang apa? Karena nanti berhubungan dengan warna, berhubungan dengan bentuk logo itu sendiri. Ya, jadi semenarik mungkin untuk dari sisi konsumen, ya, bukan dari sisi owner. Karena kita tuh biasanya kalau baru mulai bisnis kan pengennya semua apa yang kita suka gitu. Itu yang banyak sih yang terjadi. Jadi sebaiknya melihatnya dari sisi konsumen, gitu, Jess. Iya. Ya benar ya Bapak Ibu, yang seperti yang Sir Anwar bilang, karena saya juga belajar dari para dosen di sini bahwa ketika memulai suatu bisnis tuh memang kita tuh harus selalu menolak ukurnya dari konsumennya kita, customernya kita, mereka sukanya gimana, yang lagi hype dan ngetrend sesuai zaman ini gimana. Jadi untuk branding, logo, desain, bahkan nama bisnis pun kita sesuaiin ya Sir ya dengan konsumen kita. Nah, tadi juga kita belajar dari penjelasannya Bu Fajar tentang marketingin, terus kita juga melibatkan sosial media gitu ya. Nah, kalau sosial media ini kan, apalagi Instagram, sangat berkenaan banget dengan foto-memfoto. Nah, mungkin dari Bu Fajar bisa share sedikit tips and tricks gimana nih caranya biar ketika kita posting di Instagram tuh menarik gitu. Jadi nggak cuma sekedar dari produknya saja, tapi cara kita mempresentasikan atau memposting di sosial media itu menarik. Ya, baik Jessina. Ini ada pertanyaan juga tuh yang terkait yang disampaikan Jessina dari Bu Ani ya. Itu menanyakan pemilihan kata-kata di Instagram seperti jadi di media sosial. Memang kalau kita lihat tadi seperti Pak Anwar sampaikan, siapa sih target market kita? Kita harus kenal siapa sih konsumen kita. Nah, dengan kita tahu siapa konsumen kita bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa. Kalau anak muda ya mungkin kata-katanya di Instagram lebih gaul gitu ya, lebih ngepop, lebih akrab gitu ya. Atau mungkin kalau ini marketnya ibu-ibu nih yang mungkin ya gitulah dengan gaya mama sosialita, mama yang di media sosial gitu ya. Itu dikenali benar gitu siapa konsumen kita. Lalu yang penting foto-foto visual atau karena Pak orang lihat itu ke fotonya dulu, belum mencicipi donatnya gitu ya rasanya, tapi mata itu sudah bisa memberikan penilaian. Nah, salah satu cara yang harus diperhatikan dalam membantu promosi produk kuliner, produk donat di media sosial adalah foto yang menarik.
Nah, ini sebenarnya sih dari tim pengabdian masyarakat dari Podomoro University. Ini sebenarnya nanti kalau ini Pak Anwar ya bisa kita tawarkan ya Pak ya. Ya, Misalnya betul. dari peserta yang hari ini, misalnya, Bu pengen belajar ini dong menata makanan untuk difoto atau food styling untuk di medsos. Aduh, ada yang ngasih jempol. Bu Aldila, setuju ya Bu? Nanti dari Podomoro, dari Universitas Podomoro, kami bisa nanti menyelenggarakan lagi sesi pelatihan Bu untuk trik atau strategi promosi di media sosial. Baik nanti dari cara-caranya lebih detail, tadi saya kan hanya penjualan secara umum gitu ya, mungkin nanti akan lebih detail mengoptimalkan atau memaksimalkan media sosial untuk jualan, baik dari nanti cara bikin kata-katanya nih, kata-kata promosi yang menjual seperti apa, lalu motret produk yang menarik tapi hanya dengan handphone. Mau ya Bu? Mau ya. Bocoran dikit Ibu-ibu, nanti hadiahnya berhubungan dengan saya. Bocoran sedikit Ibu-ibu, Bapak-bapak, ini nanti hadiahnya salah satunya juga dapat food styling nih dari Bu Fajar. Tunggu ya nanti penjelasannya. Nah, kedengeran ke depannya ya. Berikut adalah sesi tanya-jawab pada hari ini. Saya harap pertanyaan Bapak Ibu sudah dijawab dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diekspektasikan oleh Bapak Ibu. Mengingat waktu kita yang sudah sebentar lagi akan selesai, kita langsung saja melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ada tantangan nih, ada challenge dari fasilitator kita pada hari ini dari Hotel Business Program Podomoro University. Boleh Sir Anwar langsung dijelaskan saja tantangan buat para peserta ini apa ya? Baik, Bapak Ibu semua, pelatihan hari ini kan ya kita melalui online nih, kita kan nggak bisa praktek, padahal pengennya sih Chef Budi itu langsung praktek depan Bapak Ibu semua. So, seperti yang kita lakukan di Podomoro University, kami tuh selalu melakukan, ini Jessina juga salah satu mahasiswa yang melakukan ini di awal-awal semester. Ya, jadi proses pembelajaran kita itu adalah lebih langsung action dulu nih Bu, kemudian baru belajar, baru kita bangun nih. Ya, jadi ada proses act, learn, and build. Ya, ini yang kita kekuatan dari universitas kami. Jadi tantangan buat Bapak Ibu semua, kami minta untuk mengirimkan video ya pada saat Bapak dan Ibu untuk pada saat membuat donat nih dari rumah masing-masing. Ya, ini bisa kami beri waktu 1 minggu mulai dari hari ini, bisa mulai berkreasi menggunakan donat. Boleh menggunakan resep yang tadi Chef Budi sampaikan, boleh juga saya udah punya resep unggulan nih, boleh juga, nggak masalah ya. Atau saya sudah biasa bikin donat nih, ya udah boleh aja. Kreasikan juga packaging yang kepengen nanti atau yang diinginkan nantinya seperti apa, ceritakan sedikit di dalam video. Jadi videonya melalui handphone aja nggak apa-apa Bu, ya nggak usah yang terlalu susah-susah, yang mudah saja. Terus diceritakan bagaimana sih nanti rencana pemasarannya. Saya nanti mau pemasarannya awalnya seperti apa, kedepannya seperti apa. Ya, jadi intinya sedikit kita pengen tahu nih Bu, Bapak ini bisa berani nggak ya untuk memulai tantangan membuka bisnis donat dari kami. Videonya bisa dikirimkan melalui email ke saya, anwar.basalam@podomorouniversity.ac.id atau WA ya dengan nomor tersebut atau nomor yang pada saat Bapak Ibu registrasi ya. Nanti dari video-video yang terpilih ya nanti akan menjadi pemenang calon pebisnis donat terbaik ya. Kita ada 3 ya, untuk 3 next slide mungkin. 3 hadiah yang kita akan berikan.
hadiahnya berbentuk dukungan konsultasi produk, pengemasan dan pemasaran, ya, pada saat Femina nih yang biasa membantu dari food editornya Femina, majalah Femina nih yang biasa berkecimpung juga di food styling. Jadi Bapak Ibu yang terpilih nanti akan kami hubungi dan untuk mengirimkan produknya, ya, produk tersebut nanti akan dibantu food styling oleh Bu Fajar yang bisa nantinya digunakan untuk promosi, ya, melalui bisa jadi poster atau bisa jadi status di WA, di Instagram dan lain-lain, ya. Juga kita akan ada alat-alat masak nih yang bisa mendukung Bapak Ibu untuk mulai bisnis, ya. Untuk sementara kan di video Bapak Ibu bisa pakai yang ada di rumah dulu, tapi nanti kita akan ada hadiah untuk alat-alat masak berhubungan dengan bisnis donat. Juga set kemasan, ya, ada mungkin box, kemudian desain logo dan stiker yang kami akan siapkan, ya. Dan ada beberapa hadiah lain, ya. Seperti itu, Jess. Baik, saya berarti pokoknya pembuatan video ini adalah dengan mengaplikasikan 3 hal yang tadi udah di-share oleh Chef Budi, Seranwar, dan Bu Fajar, yaitu dari pembuatan, packaging, branding, dan juga pas pemasaran atau penjualannya gitu ya, Sir ya? Ya, bikin yang sederhana aja dulu, nggak usah yang ini, tapi yang penting rencananya gitu. Dan berani membuat di rumah, itu yang pengen dilihat sama Chef Budi tuh. Chef Budi pengen tahu nih, ibu-ibu ternyata ini enggak ya, gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Chef Budi ya. Untuk di video ini, haruskah pakai tangan pembuatannya seperti yang Chef Budi tadi sharing, atau kalau ada yang mau pakai mixer, boleh juga nggak sih, Sir? Mungkin mixer juga boleh, Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Kasihan ibu-ibu nanti capek. Kalau Chef Budi itu udah biasa ya. Tangannya itu kayak magic, cepet banget ya. Boleh, apa? Yang penting berani dulu nih. Yuk, berani. Jadi spiritnya kita pelatihan ini kan untuk berani bisnis. Ya, jangan, kita nggak mau menghalang-halangi Bapak Ibu semua. Silakan, monggo kalau mau pakai mixer juga boleh. Yang mudahnya saja. Untuk videonya tenggat waktunya kapan ya, Sir? Sampai tanggal 23, minggu depan ya. 1 minggu dari sekarang. Ya, berarti Bapak Ibu selesai sesi ini setelah udah mendapat pembelajaran tentang pembuatan, packaging, branding, logo, juga marketing, social media dari Chef Budi, Seranwar, dan juga Bu Fajar. Langsung saja dibuatkan videonya, yang belum punya logo langsung bikin logonya, jangan lupa pakai nama-nama yang menarik, yang lucu, jangan lupa juga gambarnya yang lucu-lucu, yang mengesankan, yang wow. Dan juga yang paling penting ketika membuat logo, jangan lupa untuk menaruh kontak person atau informasi tentang bisnis Ibu, alamat, atau nomor WhatsApp mungkin ya, atau Instagram juga bisa dimasukin. Yang belum membuat Instagram untuk bisnisnya bisa langsung buat Instagram buat bisnisnya. Karena sekarang di zaman yang serba online dengan ada PSBB, khususnya juga di generasi saya, semuanya penjualan dan pembelian bisnis di mana-mana serba pakai Instagram. Jadi sangat membantu banget tools-tools yang udah ada, bisa langsung Bapak Ibu pakai. Banyak banget sumber-sumber yang bisa kita pakai, entah untuk pembuatan bisnis, pembuatan produk, sampai ke packaging. Tidak perlu yang mahal-mahal, tidak usah yang muluk-muluk, dimulai dari yang simple aja gitu ya. Kalau misalkan kata Nike gitu ya, brand sepatu, brand sport, just do it. Nah, kalau kata Podomoro University, gaskan aja ya Bapak Ibu, langsung aja dilakukan. Yang penting kami di sini ingin menyemangati Bapak Ibu, mewakili Podomoro University dan Hotel Business Program. Saya ingin menyemangati Bapak Ibu walau kondisinya sedang PSBB, sedang ada corona dan sebagainya macamnya.
waktu, tempat, itu tidak menjadi halangan buat Bapak Ibu untuk terus berkarya ya, karena yang dibutuhkan adalah keinginan, keberanian untuk memulai dan juga kreativitas. Nah, mungkin untuk menutup pada hari ini, saya mengundang kembali Pak Vincent Sylvester Lulin selaku Kepala Program Studi Fatal Business Program Podomoro University untuk memberikan kata penutup sepatah dua kata dari Sir Vincent. Silakan Sir Vincent. Baik, Jessina, saya akan wakili Pak Vincent karena Pak baik, Vincentnya sedang bertugas. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dowa, saya wakilnya Pak Vincent. Senang sekali hari ini kita bisa ngumpul-ngumpul secara virtual bersama-sama, dan kami juga sangat yakin sekali Bapak Ibu ilmu yang hari ini kami bagikan akan sangat berarti dan juga bisa sangat berdampak apabila Bapak Ibu nggak takut untuk mencoba di rumah dan juga nggak bosan-bosan untuk latihan terus-menerus. Kami selalu bisa diakses Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau kebutuhan untuk dilakukan lagi pelatihan-pelatihan yang berikutnya, jangan segan-segan untuk hubungi kami. Kami akan coba carikan waktunya, carikan kesempatannya untuk kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih banyak para pembicara yang sudah meluangkan waktunya juga. Semoga kita semua selalu sehat-sehat, selalu bahagia, dan selalu produktif. Terutama bagi Bapak Ibu yang mau memulai bisnisnya, saya doakan semoga bisnisnya laris manis semuanya supaya kita semua bisa berkarya, kita semua bisa memiliki penghasilan tambahan di masa yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Jessina. Terima kasih Sir Dowas. Ya, kita sudah mencapai di penghujung acara kita pada hari ini, Bapak Ibu. Untuk materi hari ini, presentasi dan juga video semuanya akan dikirimkan nanti lewat WhatsApp. Dan juga sesi pada hari ini sudah terekam dan saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu karena sudah membuat sesi hari ini berjalan dengan lancar dan pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik. Diingatkan kembali bahwa pembuatan video tantangan dari kami akan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Dan juga di akhir acara nanti akan ada lembar pertanyaan atau kuesioner yang akan dibagikan juga lewat WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya minta maaf jika ada salah kata. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya tetap sehat dan aman, dan bisnisnya lancar terus. Sampai jumpa. Kita foto bersama dulu yuk. Mari. Bapak Ibu, boleh tolong dinyalakan kameranya, kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Oke, tim Podomoro University sudah siap ya untuk mengambil foto. Kasih jempol tim Podomoro jika sudah siap mengambil foto. Oke, baik. Diambil oleh Nataliana ya. Slide-nya tolong di-close dulu, Sir. Oh, baik, baik. Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah, Sir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat lanjutkan kegiatan yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk Podomoro University. Semoga kita dapat segera ketemu lagi secara langsung, secara tatap muka, supaya sesinya lebih seru. Nanti Ibu dan Bapak akan kita perkenalkan secara langsung dengan Chef Budi, sehingga kita bisa bikin planningnya secara offline. Jadi kita bisa langsung mencicip donatnya bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Latihan selanjutnya Bapak Ibu. Jangan
Nah, apa ini? Kameranya belum hidup kali ya?